Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, teman-teman. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Keadaan menjadi normal kembali. Baiklah, hari ini atau malam ini adalah perkuliahan kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk perkuliahan kali ini, saya akan bahas tentang sistem informasi manajemen dalam perusahaan atau organisasi. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah tentang contoh-contoh sistem informasi manajemen yang digunakan di perusahaan atau sebuah organisasi. Baiklah, langsung saja kita menuju ke kuliahan kita. Sistem informasi manajemen dalam perusahaan atau organisasi. Berbicara mengenai sistem informasi manajemen perusahaan atau organisasi yang selalu menggunakan teknologi, maka akan selalu berkaitan dengan pihak-pihak dari kalangan praktisi informatika, ahli IT atau informasi teknologi, karena pada umumnya merekalah yang merancang aplikasi sistem informasi manajemen tersebut. Ada beberapa contoh sistem informasi manajemen dalam perusahaan atau organisasi yang umum diterapkan pada banyak perusahaan atau organisasi. Ada beberapa contoh sistem informasi manajemen dalam perusahaan atau organisasi yang umum diterapkan pada banyak perusahaan atau organisasi. Jadi dalam perusahaan atau organisasi ini banyak diterapkan sistem informasi manajemen ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman maka informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat dan terperinci. Jadi kita butuhkan informasi-informasi dengan sistem yang lebih modern atau sistem digital misalnya. Contoh sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan atau organisasi misalnya yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga, contoh ketiga adalah Office Automation System atau OAS. Yang keempat, Knowledge Work System atau KWS, yaitu sistem kerja pengetahuan. Yang kelima adalah Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Yang keenam, Expert System NRT. Yang ketujuh adalah Informatic Management System atau IMS, yaitu sistem manajemen informasi. Kedelapan, Information Reporting System atau IRS, yaitu sistem pelaporan informasi. 9. Group Decision Support System atau disingkat GDSS atau GDSS, yaitu sistem pendukung keputusan kelompok. Yang ke-10 adalah Executive Information System EIS, yaitu sistem informasi eksekutif. Yang ke-11 adalah Group Decision Support System GDSS, yaitu sistem pendukung keputusan kelompok. Jadi ada 11 contoh sistem informasi manajemen yang selama ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu tentang contoh-contoh sistem informasi manajemen ini. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning, yaitu atau ERP. ERP ini adalah merupakan sebuah sistem terintegrasi yang memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan terhadap sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, penerapan Enterprise Resource Planning menggunakan teknologi informasi yang berupa perangkat lunak, software, dan perangkat keras atau hardware yang merangkum aktivitas perusahaan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi. Kemudian ERP juga menjadi jembatan yang menghubungkan sekat-sekat yang ada pada perusahaan, misalnya bagian accounting, marketing, human resource, dan bagian yang lain dalam perusahaan bisa dengan mudah melakukan komunikasi dan integrasi informasi terkelola dengan baik dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi ERP ini merupakan ibarat atau penghubung antara divisi yang satu dengan divisi lainnya. Divisi accounting itu bisa saling terintegrasi dengan marketing, human resource atau HRD dan lain sebagainya. Itu adalah contoh yang pertama dari sistem informasi manajemen yang ada pada sebuah perusahaan.
Contoh yang kedua adalah Transaction Processing System TPS atau sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi TPS adalah contoh sistem informasi manajemen yang mencatat, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah semua data transaksi bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi sistem informasi TPS ini adalah informasi yang mencatat, mengumpulkan, semuanya dicatat, dikumpulkan, disimpan, dan diolah. Kemudian diolah semua datanya oleh perusahaan. Kemudian sistem TPS bisa mengolah data transaksi dalam volume yang besar dan bervariasi secara menghindari pencatatan yang keliru atau error. Jadi mencatat secara akurat dengan privasi dan keamanan data yang terjaga. Kemudian contoh sistem informasi TPS adalah mencatat dan mengolah data transaksi bisnis seperti laporan pembelian, penjualan, perubahan inventory atau persediaan, laporan gaji para karyawan, dan bahkan formulir pembayaran pajak. Salah satu contoh penerapan sistem informasi TPS adalah seperti aplikasi Mandiri EFX atau Mandiri Electronic Foreign Exchange yang dijalankan oleh Bank Mandiri. Itu adalah Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga, contoh dari sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan adalah Office Automation System atau OAS. OAS adalah sistem informasi yang menggabungkan beberapa peralatan teknologi informasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan data-data dalam bentuk komunikasi elektronik atau virtual. Ya, jadi sistem informasi ini menggabungkan beberapa peralatan teknologi yang canggih ini kemudian digabung dan dioperasikan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan data dalam bentuk komunikasi elektronik atau virtual. Sistem OAS bisa menekan penggunaan kertas sehingga bisa meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan keamanan data informasi yang ada. Pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Kalau kita sekarang ujian atau latihan atau ulangan lah seperti minggu lalu dengan sistem digital, jadi ujian itu kita pergunakan teknologi digital atau virtual, misalnya saya pakai Google Drive atau Classroom. Itu kan artinya kita bisa meminimalisir penggunaan kertas. Ya, kemudian masalah akurasi, ketepatan, dan keamanan juga lebih dijaga. Artinya data yang dikirimkan oleh mahasiswa, data hasil ujian yang dikirimkan bisa langsung diterima oleh dosen pada akun pribadinya. Kemudian konsep OAS terdiri dari sebuah server perusahaan sebagai pusat pengendali. Para pemakai bisa saling berkomunikasi dengan yang lain melalui server pusat tersebut. Semua data-data tersimpan dalam server untuk memudahkan akses bagi yang membutuhkan. Itu adalah contoh yang ketiga. Sekarang kita bahas contoh yang keempat, yaitu Knowledge Work System atau KWS. Itu sistem kerja pengetahuan. Knowledge Work System atau KWS adalah sistem informasi yang memanfaatkan pengetahuan baru untuk digunakan oleh perusahaan. Sistem informasi KWS memanfaatkan dan mengintegrasikan pekerja profesional seperti insinyur, profesor, doktor, atau ilmuwan untuk bekerja dan menciptakan sesuatu yang baru yang bisa memberikan manfaat yang besar kepada perusahaan. Jadi knowledge work system atau KWS ini adalah sistem informasi yang memanfaatkan pengetahuan baru yang menggunakan dalam perusahaan. Jadi semua pengetahuan baru atau teori-teori yang baru itu dimanfaatkan, dipakai untuk mendaya gunakan SDM-nya yang ada, misalnya senior, profesor, doktor, dan lain-lain. Sistem aplikasi KWS ini bisa membuat para pekerja ahli bisa menyalurkan ide dan menerapkannya ke dalam pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien. Jadi ini adalah salah satu keuntungan dari sistem aplikasi KWS, yaitu apabila
para SDM atau pekerja yang ahli ini punya ide-ide baru, itu bisa dituangkan dalam pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Oke, itu adalah contoh yang keempat. Sekarang kita masuk pada contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah Decision Support System atau DSS, yaitu sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang mengamati lingkungan perusahaan dan menjadi informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi DSS mencari solusi terhadap masalah yang ada dengan respon yang cepat dalam kondisi yang selalu berubah. Sistem informasi DSS mengolah data mentah, dokumen, model bisnis, dan bahkan pengetahuan pribadi manajemen untuk mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang muncul. Sistem informasi DSS mengelola data terkini dalam jumlah yang besar, mengolah data penjualan, perkiraan pendapatan, dan data lainnya yang dibutuhkan. Itu adalah Decision Support System atau DSS, yaitu sistem pendukung keputusan. Contoh yang keenam adalah Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Expert System atau sistem pakar adalah sebuah aplikasi terkomputerisasi yang berfungsi menyelesaikan masalah seperti yang dipikirkan oleh para pakar atau tenaga ahli. Yang dimaksud pakar adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang mumpuni dalam memecahkan masalah yang tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Contoh IS adalah penjadwalan mekanik. Sedangkan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem aplikasi yang memiliki kemampuan kecerdasan seperti kemampuan manusia. Contohnya adalah aplikasi komputer yang berusaha mencontoh cara pikiran manusia. AI bisa menelaah data-data atau informasi yang kurang lengkap dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau penalaran terhadap langkah-langkah dan keputusan yang diambil. Itu adalah contoh yang keenam, yaitu Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Contoh yang ketujuh adalah Informatic Management System atau IMS, yaitu sistem manajemen informasi. Informatic Management System atau IMS adalah sebuah aplikasi komputerisasi yang menyajikan informasi yang terpadu yang mengambil informasi dari beberapa database dan berbagai sumber. Informasi yang dihasilkan lebih detail, merangkum data informasi yang telah terpilih dan membantu dalam analisa pengambilan keputusan. Informasi IMS contohnya adalah informasi tentang perhitungan harga pokok produk barang atau jasa, informasi keuangan, informasi tentang sumber daya manusia seperti perekrutan atau seleksi dan pelatihan SDM. Kita lanjut ke contoh ke-8, yaitu Information Reporting System atau IRS, yaitu sistem pelaporan informasi. Salah satu contoh sistem informasi manajemen lainnya adalah Executive Information System atau EIS, yaitu sistem informasi eksekutif. Sesuai dengan namanya, sistem informasi EIS ini dipakai oleh jajaran eksekutif atau manajemen jajaran tingkat atas dalam perusahaan. Karena yang membutuhkan adalah manajemen tingkat atas, maka informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi EIS ini bersifat strategis, yang bisa menentukan jalannya dan keberhasilan strategi perusahaan. Kemudian, sistem informasi EIS memberikan akses yang mudah, cepat, dan terkomputerisasi ke informasi internal ataupun eksternal yang berkaitan dengan faktor utama yang bisa mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Hanya informasi strategis yang penting, bukan informasi yang terlalu teknikal. Jadi, Information Reporting System ini lebih pada data informasi yang penting-penting saja yang dikumpulkan. Informasi yang sifatnya teknis atau biasa-biasa saja tidak dilakukan di sini. Selanjutnya contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9 adalah Information Reporting System atau IRS, yaitu sistem pelaporan informasi. Sistem ini akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer, seperti contohnya kinerja penjualan produk. IRS akan memberikan laporan analisa mengenai penjualan produk secara mingguan kepada manajer.
Kemudian manajer penjualan menggunakan data yang disajikan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang bisa mereka capai. Selanjutnya, laporan yang disajikan sistem informasi RS bisa berupa angka-angka. Laporan IRS akan disajikan secara rutin atau periodik berdasarkan permintaan jika dirasa diperlukan oleh manajer atau jika terjadi situasi yang tidak diprediksi sebelumnya. Di laporan ini bisa diminta secara periodik atau secara rutin, atau apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya, bisa saja laporan ini diminta. Kemudian contoh yang ke-10, Supply Chain Management atau SCM, yaitu manajemen rantai pasokan. Pada perusahaan manufaktur, kegiatan utama adalah bagaimana mengelola barang belum jadi atau bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk digunakan oleh konsumen. Proses dari barang mentah hingga bisa dinikmati oleh konsumen memerlukan tahapan yang kompleks. Sistem informasi supply chain management atau SCM ini berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Sistem informasi SCM memberikan data-data yang terintegrasi mengenai serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan koordinasi masing-masing divisi, jadwal pengawasan, pemasok bahan mentah, produksi, pengawas, persediaan, hingga sampai kepada pemasok, pengecer, dan yang paling ujung adalah produk bisa dinikmati oleh konsumen. Kemudian sistem informasi SCM akan mengolah data terkait operasional mentah menjadi produk jadi yang diterima oleh konsumen. Yang terakhir adalah informasi yang diolah oleh SCM bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya-biaya, baik biaya produksi, biaya logistik distribusi, biaya bahan baku, dan biaya lain yang timbul dan mempersingkat waktu hingga barang tersebut diterima oleh konsumen. Itu adalah cara kerja sistem informasi manajemen supply chain management atau SCM. Kemudian contoh yang terakhir atau ke-11 yaitu Group Decision Support System atau GDSS. Itu sistem pendukung keputusan kelompok. Sistem informasi GDSS adalah aplikasi interaktif terkomputerisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan sekelompok orang dalam menghadapi masalah yang tidak terstruktur. Sistem GDSS mengatur komunikasi bagi masing-masing anggota kelompok menggunakan software atau perangkat lunak yang dinamakan groupware untuk menganalisa masalah dan keputusan secara bersama-sama. Sistem informasi GDSS dapat meminimalkan risiko perilaku kelompok atau anggota kelompok yang negatif, seperti miskomunikasi, pemikiran yang tersekat-sekat, atau terkotak-kotak antara anggota, ataupun sesuatu yang merusak kelompok. Jadi contoh dari Group Decision Support System ini misalnya adalah aplikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara bersama-sama, ya mungkin mirip dengan Google Meet atau Zoom Meet, ya. Jadi aplikasi yang dipergunakan untuk menjalin komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan persepsi tentang satu sistem. Oke, setelah pilihan kita malam ini tentang sistem informasi manajemen yang membahas tentang sistem informasi manajemen atau contoh-contoh sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan atau organisasi. Jangan lupa jaga kesehatan terus, tetap belajar, terus maka kuliah sistem informasi manajemen setiap hari kita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.